Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melintahkan karunia kenikmatan yang tiada dapat kita hitung di dalam keseharian kita. Nikmat yang Allah berikan dengan penuh limpahan kasih sayang yang pada malam hari ini menjadikan asbab hadirnya kita di dalam majelis ilmu yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah memberikan keberkahan, keridhaan dan ampunan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini hadir di majelis di Samarinda ataupun yang menyimak di daerah-daerah di manapun berada. Semuanya akan insya Allah mendapatkan keberkahan yang sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada minggu kemarin kami telah menyampaikan kembali di awal dasar daripada kajian bahwa awal beragama supaya amal ibadah kita yang kita kerjakan itu syahadat dikatakan, itu sholat dikerjakan, itu puasa kita jalankan di bulan suci Ramadan, dan zakat serta menunaikan haji bila mampu akan mendapatkan kebaikan, dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bermanfaat dan mampu menyelamatkan ketika semua ibadah yang kita jalankan sudah kita dasarkan kepada kajian Awaluddin. Karena apapun yang kita kerjakan di dalam ibadah tanpa didasari pengenalan terhadap Tuhan melalui pengenalan hakikat jati diri, maka akan sia-sia. Justru ibadah akan menyeret kita ke jurang api neraka. Karena ketika kita bersyahadat hanya sekedar lisan saja, belum mampu menyaksikan apapun yang telah Allah hadirkan maujud di batang tubuh kita. Artinya syahadat benar di sisi syariat, tapi gugur di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah manfaat daripada awaluddin ma'rifatullah. Awal din agama haruslah kita mengenal Tuhan yang akan kita datangi, yang akan kita sembah, yang akan kita jadikan Tuhan di dalam kalbu kita. Karena tanpa awaluddin, kebanyakan manusia hatinya mendua. Karena jantung dijadikan satu. Ketika kita menyatakan kita mencintai Allah, maka tiada akan dia mendua. Karena ketika mendua, disitulah Allah tidak akan hadir di dalam kalbu kita. Karena qalbun mukmin baitullah. Ya. Oleh sebab itu sangat amat penting mengkaji awaluddin. Untuk kita sadar bahwa kita ini dari tiada Allah adakan. Setelah ada, Allah beri begitu banyak nikmat kepada batang tubuh kita. Sehingga kita mampu merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan bertahun-tahun. Supaya kita itu bersyukur dengan jalan bertakwa, mendirikan ibadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan. Jangan sampai kita di sisi dunia menyiapkan bekal untuk masa depan sedemikian rupa, sedemikian bersemangat, sedemikian berjuang sekuat tenaga untuk kenyamanan hidup, sedang untuk akhiratnya kita bersantai-santai saja. Kalau ada waktu, kalau lagi enak badan, kalau lagi enak hati. Karena kita ini sebagai hamba mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita apa? Hak kita ialah mengenal Tuhan kita. Dikatakanlah di situ awaluddinnya tadi. Setelah kita mendapatkan hak kita, dengan tolabul ilmi, maka setelah itu haruslah kita menjalankan kewajiban seorang hamba. Setelah kita diberi hak kita mengenal Tuhan, lalu apa kewajiban kita? Yang pertama ialah taubatan nasuh. Jangan-jangan selama ini banyak syiriknya kita. Merasa kita yang mampu bersahadat. Lalu setelah bersahadat, karena hanya di lisan saja, maka masih menduakan Tuhan di dalam hatinya. Menganggap segala hal sesuatu ciptaan Tuhan mampu mendatangkan keselamatan, mampu melindungi, mampu melancarkan rezeki. Nah, itu termasuk daripada bagian syirik. Nah, berarti bersahadatnya sekedar hanya di lisan saja. Taubatan nasuha, supaya kita ini Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam artinya aslamah, berserah supaya selamat, supaya kembali kepada kesucian. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk berzikir nafi isbat, supaya kita mampu meneladani para aulia, anbiya, wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mereka berpulang ke rahmatullah pun tidak perlu dijemput. Secara syariat, kebanyakan manusia meninggal dengan batang tubuh yang membusuk, yang terurai hanya tinggal tulang belulang. Secara syariat. Masuk ke dalam secara tarekat,
Lalu badan terus mengecil. Ya, masuk kepada kematian para ahli tauhid, maka tubuhnya utuh Bapak Ibu, tidak rusak dan seperti selalu segar badannya, karena ya memang tidak mati. Ya, ada yang saudara kita yang sudah mengamalkan ilmu, ketika secara tidak sengaja kuburnya longsor, ya, 3 tahun yang lalu di Jawa ya, ternyata tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Subhanallah. Yang mempelajari ilmu di majelis kita. Dan mereka yang berpulang secara ma'rifah, yang Allah berikan pengenalan kepada mereka, maka jasad dari Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad. Okay? Karena jamaah ini tadi mampu mengembalikan sesuai dengan pelajaran. Okay? Artinya yang asal daripada tanah kembalikan kepada anasir air. Nah, terus tarki ke atas. Air kembalikan kepada anasir angin. Angin kembalikan kepada anasir api. Nar kembalikan kepada Nur Muhammad. Hilanglah jasad. Lalu ruh kembali kepada Nurullah. Lalu ketika jasad ditaruh ke liang lahat, jasad hilang, tinggal kain kafan. Jadi hilang, mengkempes. Jasadnya hilang, tinggal kain kafan. Kita di majelis diberi pilihan, ingin kembali seperti yang mana. Okay. Pelajarannya, rahasianya sudah diberikan. Setelah kita mempelajari teori Awwaluddin, maka prakteknya harus taubatan nasuh. Nah ini Bapak Ibu, jangan kita berhenti di teorinya saja. Tidak ada kita melatih diri untuk meninggalkan segala hal sesuatu yang sifatnya berlawanan dengan sifat ketuhanan. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Mengakunya belajar Awwaluddin, mengakunya kenal Tuhan. Orang kalau sudah mengaku kenal Tuhan, tidak bercerita kemana-mana, apalagi ceritanya sambil pesan kopi di warung. Nah, kemarin saya belajar loh, tempatnya Pak Wono tuh, katanya kayak gini loh. Ambil nongkrong di warung, bukan pada tempatnya. Jadi ilmu itu harus mempunyai tempatnya di majelis. Maka ketika orang sudah mengenal diri, maka mengenallah dia rahasia ketuhanan yang sudah tajali ke batang tubuh insan kamil. Kita bukan Tuhan, tetapi kita menyatakan yang ada ini, tajali di batang tubuh ini merupakan kezohiran Tuhan melalui zat dan sifat. Zohirlah terlihat dikatakan insan kamil. Kita tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu cukup hanya asik di dalam merasakan pada kolbunya. Oleh sebab itu orang yang sudah berma'rifah 24 jam dia asik dengan Tuhannya. Allahu 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 Allahu. Asik ketika berbaring, ketika duduk maupun ketika berdiri, selalu ingat Allah, selalu cinta kepada Allah, tidak menghiraukan dunia. Tapi
tetap menjalani kehidupan secara manusia. Yang bekerja tetap bekerja, yang berkeluarga ya tetap mencukupi nafkah untuk keluarganya. Tidak boleh meninggalkan apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban kita, ya. Karena ketika seorang jamaah sudah mengenal Tuhannya, asik dengan kolbunya, ya, kepada Tuhan di dalam kesendiriannya, maka cenderung dia tidak banyak bicara, ya. Dan yang terzohir, yang tampil kepada akhlak budi pekertinya ialah sifat-sifatnya Rasulullah yang mencerminkan sifat ketuhanan. Ini ngomongnya ketuhanan, akhlaknya berlawanan dengan sifatnya Rasulullah. Berarti belum menjalankan, hanya sekedar mengaji, belum mengamalkan, hanya sebatas teori, berarti belum taubatan nasuh. Taubat itu awal pijakan seorang jamaah untuk proses penyucian jiwa, Bapak Ibu. Ya, tanpa bertaubat maka tidak ada proses penyucian jiwanya. Oleh sebab itu di adat istiadat tasawuf ada yang namanya tahalli. Tahalli itu melepaskan, tahalli itu mengosongkan, tahalli itu meninggalkan segala hal sesuatu yang sifatnya berlawanan dengan sifat ketuhanan. Seorang jamaah tidak boleh mempunyai sifat-sifat kebinatangan, tidak boleh mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan sifat syaitan. Jikalau di dalam tutur katanya masih mudah menyakiti orang, mudah berbohong, berdusta, masihlah dia dikatakan munafik. Nah, berarti belum bertaubatan nasuh. Nah, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Tahap pertama yang wajib jamaah lewati adalah taubat dahulu. Kalau akhlaknya, budi pekertinya, sifat-sifatnya, kata-katanya belum berubah, maka masih berjalan di teori saja. Maka mustahil tubuhnya akan meninggal seperti orang ahli tauhid dan orang ahli ma'rifah. Yang dikhawatirkan ketika dikubur tinggal tulang malu, Bapak Ibu. Sudah belajar mengkaji ilmu ketuhanan, kalau sampai tubuh kita tinggal tulang belulang, berarti kita hidup ini dulunya casingnya manusia. Tapi di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat kita ini seperti bangkai babi, kata Rasulullah. Kenapa? Karena hidupnya memperturutkan hawa nafsu, syahwat, kesenangan, hubud dunia, cinta harta dunia. Kalau kita kehilangan segala sesuatu yang menurut kita berharga, kita sedih atau tidak, Bapak Ibu? Pasti sedih, kehilangan emas 1 ton, sedih pasti. Pasti nyari sampai ke kutub utara itu. Emas 1 ton. Tapi kalau yang kehilangan tetangganya, nah 10 ton dia cuek saja. Alhamdulillah kita nggak kehilangan. Nah, ini termasuk kita itu berdosa. Kenapa berdosa? Kita mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan tetangga kita. Terus
apa yang dikaji di sini? Artinya kita mempunyai hati masih melekat kepada dunia. Tetangga kehilangan kita ndak susah, tapi kalau diri sendiri kehilangan, tengah malam datang sama gurunya ini, guru, ya Allah, tolong Bang, seandainya masih ada rezeki ulun, ya Allah. Subhanallah. Jadi seperti itu. Kita ataupun tetangga kita harusnya sama-sama sedih. Kenapa? Karena kita masih tertipu dengan cinta lawan dunia. Kalau kehilangan iman, kehilangan takwa, itu jarang sekali manusia itu bersedih hati. Yang ada menangguhkan diri mungkin besok. Sekarang koler sholat, koler zikir, koler berangkat ke majelis, umpama inilah, ya besok aja lah ditunda. Nah besoknya sudah pulang ke rahmat tuh. Karena perbuatan menunda kebaikan akan menyebabkan penyesalan. Adapun kebaikan itu merupakan kepentingan, kebutuhan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan sholat itu kewajiban, artinya kita terbebani oleh sholat itu terbebani. Nah, kalau sudah terbebani, kita wudhu ini sudah berat, Bapak Ibu. Terbebani karena kita mengatakan itu kewajiban, masih melihat di titik syariatnya. Tapi ketika kita sudah masuk di sisi tauhidnya, ternyata sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kebutuhan siapa? Kita. Karena tanpa sholat hati menjadi mati, tanpa sholat iman menjadi luntur, tanpa sholat takwa menjadi hilang. Yang sedih kita, yang rugi kita. Ini orang ndak sholat sowantai lah, besok masih hidup kok. Besok lah masih ada waktu, kapan-kapan lah. Kalau pas kada koler aku sholat Nah, habis sama nang kayak ini artinya belum bertaubatan nasuh. Taubatan nasuha itu Bapak Ibu, bagaimana sebanyak mungkin kita mengingat Allah diaplikasikan ke dalam ibadah. Secara sholat 5 waktu hukumnya ke batang tubuh kita, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang mengatakan mereka mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji ilmu ma'rifah, akan tetapi mereka meninggalkan kewajiban sholatnya, wajib kita untuk tidak percaya atas keimanannya. Wajib untuk diri sendiri. Tapi tidak boleh kita juga mencaci maki. Cukup kita paham, kada beriman ini orangnya. Nah, kenapa? Karena kada ada rasa syukurnya lawan Tuhannya. Sudah dihidupkan, sudah diberikan nikmat yang tiada terkira tanpa bisa kita hitung. Tapi orangnya kada ada syukurnya lawan Tuhannya. Diberi hak meninggalkan kewajiban. Sholat itu kebutuhan kita. Kalau Rasulullah, sholat itu karena rasa rindunya. Itu tahapan yang sudah di puncak. Kita ini masih oleng-oleng Bapak Ibu. Karena merasa kewajiban jadi berat. Sholat subuh ngantuk. Sholat duhur sibuk. Sholat zuhur lelah, sholat
asar, waktunya istirahat. Waktunya maghrib, sebentar saja. Isya ketiduran. Nah, subhanallah. Jika sudah awaludin, sudah mengenal Allah, kewajiban kita taubatan nasuha, Bapak Ibu. Jangan sampai hari kemarin terulang lagi dengan dipenuhi dosa maksiat khilaf pada hari ini. Karena semua akan dihisab, dipertanggungjawabkan. Kehidupan yang telah Allah pinjamkan kepada kita untuk apa hari ini. Banyak ingatnya atau banyak lupanya. Sedang dunia ini tempat persinggahan saja, Bapak Ibu. Sudah saya ingatkan, kampung kita di akhirat. Banyak orang berbondong-bondong menyiapkan masa depan di dunia, tapi banyak yang lalai menyiapkan bekal pulangnya ke akhirat. Taubatnya harus dijalankan, taubatnya harus dimulai sekarang. Ya? Karena ketika kita diajarkan zikir, kita itu diajarkan untuk bertaubat. Yang selama ini hak Tuhan, sifat Tuhan yang kita akui, maka mulai kita pulangkan. La ilaha illallah, la-nya tiadanya, tiada kita. Engkau yang wujud ya Allah. Illallah, Engkau yang hidup ya Allah. Ilallah, Engkau yang berkuasa ya Allah. Ilallah, Engkau yang zikir ya Allah. Ilallah, Engkau yang sholat ya Allah. Nah, akhirnya kita beribadah bisa ikhlas lillahi ta'ala. Ibadah ikhlas. Kunci ikhlas apa Bapak Ibu? Mengenal diri. Karena yang berbuat, yang berkehendak Allah jua. Karena menginginkan kebaikan untuk kita, maka dipermudah kita untuk ibadah. Taubat dipermudah, sholat dipermudah, ya. Untuk memperbaiki diri pun kita dipermudah. Taholi tadi tanpa izin Allah pun kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Contoh, di dalam kita mengkaji ilmu tauhid, kita harus banyak mengurangi kebiasaan yang membuat tubuh kita ini koler. Yang membuat tubuh koler apa Bapak Ibu? Banyak makan. Sehari makan 6 kali. Nah, dikurang-kurangi jadi 5 kali. Nah, esoknya ampih dah. Nah, ampih aku belajar karena mampu loh. Nah. Makan dikurangi, guring dikurangi, ya. Kita ini guring maunya kada bangun-bangun. Nah, kalau kada dibangun kan bingung. Nah, nah habis maka banyak makan, banyak guring ini mengeraskan hati kita Bapak Ibu. Nggih, dikurang-kurangi. Karena kita ini belajar ilmu tauhid ini perlu yang namanya jihad binafsi, memerangi hawa nafsu syahwat, cinta dunia, ya termasuk cinta makan. Karena kita bukan hamba perut Bapak Ibu. Hamba perut itu biasanya terlihatnya kalau pas puasa. Orang katanya beriman puasa, tapi kalau pas buka balas dendam. Mintanya yang enak-enak Bapak Ibu. Orang tuh kalau ahli makrifat, bukannya ya seperti biasa, seperti orang pas lagi ndak puasa. Wih, ini kalau nyari takjil subhanallah keliling stadion. Ya Allah ya Rabbi. Itu artinya kita menjadi budaknya perut.
menuhankan perut. Ya, kita ini berlagak menjadi dewasa seperti orang yang beriman, tapi ketika berbuka puasa melebihi anak kecil. Anak kecil segelas kanyang, ini nanggono 2 gelas nanggono-gono. Masih haus ya. Subhanallah. Nang kayak itu, ya. Dikurang-kurangi. Ya, karena di majelis kita puasa itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Puasa zahir ya, puasa bulan Ramadan, ya. Puasa sunnah Senin Kamis seperti itu. Dan yang kedua yang harus dijalani setiap hari ialah puasa, mempuasakan ilmunya, menahan hawa nafsunya. Ya. Tidak boleh kita ini menuruti keinginan syahwat diri yang menjadikan kita jauh lalai terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah merasakan enggak Bapak Ibu zikir tapi tidak nikmat? Zikir tapi lakas ingin ampihan. Nah, pernah Bapak Ibu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, mereng-mereng sudah. Mau betul. Ada merasa nikmat. Karena ini tadi Bapak Ibu, ya, kita belum mengikis, ya, kekuatan daripada nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita. Nafsu sifat haiwan dan sifat setan kita, ya. Mengikisnya seperti apa? Mempuasakan tidak memperturutkan yang disenangi nafsu syahwat kita. Ya, kalau emosi maunya pukul-pukulan, nah, puas hati. Ya, sahut-sahutan, laknat-laknatan. Nah, kayak itu. Tapi kita dituntut untuk setidaknya diam. Kalau tidak mampu sabar, setidaknya latihan diam. Ketika saya menanggapi amarah seseorang dengan teriakan, dengan tindakan yang menyakiti, yang merugikan, yang bisa mencelakai, maka gugur seluruh amalan ibadah kita selama ini. Berarti yang ditampilkan bukan sifat ketuhanan, berarti dia tidak menjalankan proses taholi. Ya, belum kosong kalbunya, belum ditinggalkan sifat tabiat yang tidak baik di dalam kalbunya, berarti masih terhijab. Bapak Ibu, melihat tetangganya beli mobil baru, ya, harusnya senang. Ini ndak, itu kerja ndak, tapi beli mobil, jangan-jangan pesugihan. Ada yang disangka itu, nah, ya Allah ya Robbi, dia manja. Kalau tetangga senang, kita ikut senang. Seperti itu. Namanya kada iri dengki. Ya, seperti itu Bapak Ibu, taubatan nasuha. Karena ketika kita mau bertobat, maka Allah memberikan yang namanya mahabbah. Mahabbah, cinta kita kepada ibadah yang telah Allah wajibkan kepada manusia. Zikir pun nikmat, ya. Sholat pun nikmat, ya. Puasa pun nikmat, ya. Karena kita sudah mengikis kesenangan hawa nafsu kita. Setelah taubatan nasuha, maka seorang salik yang menuju kepada Tuhannya yang sedang suluk, maka setelah taubat dia akan berhati-hati. Artinya dia sudah warok, ya. Berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam berbuat, bertindak. Kira-kira saya bicara ini Allah ridho kah kada? Kira-kira saya berbuat seperti ini Allah ridho kah kada? Nang kayak itu terus, ya. Kira-kira ulun menolong orang nang kayak ini, ya, sudah tahu itu kada baik, ya, tolong nah, kurang ini buat beli minuman alkohol nah, kurang nah. Nah,
diberinya naham berarti menolong dalam kemungka. Nah, kira-kira ridho kah ada ini. Naham. Nang kayak itu terus nang diolah di pikirannya. Ya. Namanya sudah wara, ya. Sudah berhati-hati, ya. Harusnya kita juga seperti itu di dalam hidup. Jangan-jangan malam ini terakhir nih umpamanya, besok sudah kita beda nih, ya. Artinya beda, kita sudah di negeri yang selama ini kita rindu. Nah, negeri mana, Bapak Ibu? Negeri Ahe. Nah, di sana kan penuh keindahan, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, penuh kenyamanan. Nah, alhamdulillah, bersyukur. Nih, kalau besok pulang basuh, nah, pulang ketakutan nih, naham. Nah, kayak itu. Ya, lalu setelah berhati-hati maka hati seorang salik akan menjauhi dunia. Okay. Zuhud Bapak Ibu. Menjauhi dunia itu bukan kita ini mengasingkan diri, tapi dalam kolbu kita, okay. Tetap bekerja, okay. Tetap kita menjalani aktivitas sehari-hari, tapi cenderung hati tidak suka, tidak mencintai berlebihan akan harta benda dunia. Zuhud itu karena kita yakin Bapak Ibu rezeki sudah tertakar tidak tapi tetap ikhtiar, tetap bekerja keras sesuai dengan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Karena makom kita masih seorang hamba, ya. Jangan mengikuti makom para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum kita mampu memantaskan rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para wali mempunyai derajat yang tinggi di sisinya. Karena para wali itu sudah dibersihkan, wali itu sudah dijaga, wali itu sudah dicintai. Karena perjalanan tarkinya menuju kepada Tuhan sudah ditempuh Bapak Ibu. Nah, kita jangan mengikuti. Kita belajar dulu menapaki. Oh, para wali ini setelah mengenal dirinya, inyak taubatan nasuha ternyata. Ternyata kalau taubat itu sifatnya berubah. Nah, ya, ini tadi bangga bercerita, belajar ilmu Tuhan. Nah, ya, ada yang dirubah dari akhlak budi pekertinya, pemarahan, pemamean, pemusingan, artinya malu lawan Tuhan. Belum ada yang berubah di dalam dirinya. Dia begitu semangat mengejar dunia, tapi untuk mengejar akhirat dia lalai. Nah, berarti belum taubat. Masih mengulang. Artinya syahadatnya, sholatnya, puasanya harus diperbaiki kualitasnya di sisi Allah Subhanahu. Orang kalau syahadatnya benar Bapak Ibu, yang dihasilkan ini rindu lawan Tuhan. Itu yang paling tertinggi. Turun lagi dia malu, turun lagi dia takutan. Nah, kita masih di makom yang mana? Kalau masih takut lawan Tuhan, berarti perlu ditingkatkan sampai kita punya malu. Kalau sudah bersyahadat, artinya sudah zahir zat sifatnya, masa iya kita maksiat? Masa iya kita lupa? Masa iya kita jauh? Masa kita masih terhijab? Bukan Allah yang mampu dihijab, tapi kolbu kita yang terlalu penuh sampah kotoran pikiran, sampah kotoran cinta nafsu dunia. Ini kolbu ini nah Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan disuruh membasuh setiap hari. Basuh zikir zaharnya.
3 tahapan, maka akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Makanya terus dicintai. Habis sholat jangan berburu-buru pergi meninggalkan sajadah. So, zikir dulu, istighfar dulu, ya, minimal 100, ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaihi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Terus zikirnya ditanam. La ilaha. Nah, berarti paham sudah. Kada ada ulun nang ada Allah. Nyata wujud terang benderang. La ilaha illallah. Pian ya Allah nang hidup, pian ya Allah yang wujud, pian ya Allah yang berkuasa, pian ya Allah yang mendengar, yang melihat di dalam diri ulun. Berarti kada ada rasa khawatir lagi, Bapak Ibu. Nah, berjalan di atas bumi ini dirahmati, dirindui, dicintai oleh bumi. Maka kemanapun ia melangkah, maka cinta seorang makhluk akan terkumpul kepada dirinya. Karena dirinya sudah dikatakan Muhammad Rasulullah, bukan Nabi loh ya. Bukan Nabi maksudnya. Ya, yang dikatakan Muhammad Rasulullah karena tubuhnya sudah kembali kepada cahaya. Ya. Muhammad kepada batang tubuh dikatakan dia bercahaya karena kolbunya selalu terhubung dengan nurullah, terhubung dengan zat. Oleh sebab itu mendapatkan limpahan cahaya, tubuh akan mendatangkan cinta. Maka banyak dicintai manusia. Lihat senyumnya sudah senang, dekat dengan orangnya sudah tenang, mendengar suaranya sudah nyaman. Nah, kayak gitu, ya. Karena tubuh ini bagaikan bulan, kada mampu memancarkan cahaya tanpa matahari. Nah, yang dikatakan matahari itu zatnya itu, nah Bapak Ibu, ya, zatnya tajali kepada bumi maka memancar seakan-akan bulan, seakan-akan bulan ini yang bercahaya. Nah, kita harus tahu, kita harus paham hakikat diri ini kan kada ada. Hakikat diri ini mayat. Hakikat diri ini gelap. Kalau sampai terang benderang nang kayak ini harus banyak bersyukur, dijaga. Menjaganya selalu hubungkan hati, bersihkan qalbu dengan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas. Okay? Dikatakan miftahulnya jannah. Miftahul jannah itu ketika kita mampu berserah diri, bukan hanya melafazkan gitu. Karena ketika kita nanti meninggal, mainnya cuma hanya di napas. Okay? Ini anaknya karena dasar kada tahu, orang tuanya sudah belajar ma'rifat, terus dibimbingi. Bah, zikir ya bah, Allah. Nah, abahnya ini sudah paham, sudah mainnya di napas, sudah kada kawak mengucap. Nah, sudah sirul asror. Tubuhnya sudah berkalimah la ilaha illallah. Sudah kada ada yang disimpan. Yang wujud, nyata, terang benderang bukan abahnya. Ya, bukan si Fulan bin Fulan, bukan. Inya sudah berkalimah. Oleh sebab itu berpulangnya nanti sesuai dengan tingkat keilmuannya. Masuk ke dalam tarekotnya atau tauhidnya, atau dimasukkan ke ma'rifahnya. Kan ini mengembalikan Bapak Ibu. Ya, dihadirkan di dunia untuk mengkaji supaya mempulangkan lagi. Karena setiap insan manusia akan menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Barang siapa kada mampu menghadap seperti ketika dia baru dilahirkan bersih dan suci, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Seperti itu Bapak Ibu.
Makanya dengan zikir ini kita melatih menafikkan. Nah, menafikkan siapa? Kita yang tadinya merasa hidup, merasa hebat, merasa kuat, merasa alim, merasa harat. Nah, ini yang dihilangkan, dinafikkan. Ya, dikikis. Supaya nang meninggal ini bukan si Fulan bin Fulan, tapi yang meninggalkan dunia kembali ke rahmatullah ya inya sendiri. Nah, af'al masuk ke asma, asma masuk ke sifat, sifat kembali kepada zat, zat pulang ke Rabbul Izzati. Nah, hilang nah yang di dalam kain kapan tadi, nah hilang. Karena tubuh merupakan perwujudan daripada cahaya menjadi energi. Energi menjadi materi. Nah ini materi Bapak Ibu. Nah ini materi. Oleh sebab itu para waliullah itu Bapak Ibu ketika mereka sudah fana wal baqo, ketika sholatul daimun sirul asrol, hanya diam di ujung rumah. Nah, anak istrinya lewat kada ketahuan, nah kada terlihat. Kenapa? Karena sudah jernih. Hilang sudah. Materinya kembali ke energi, energinya kembali ke cahaya. Nur Muhammad. Kada terpandang dah. Dikatakan orang mempunyai ilmu menghilang katanya. Jarnya. Padahal orang ini situ saja. Nah, manusia kada mampu mengembalikan materi ke energi karena kada punya kekuatan ruhani. Untuk memulangkan materi ke energi perlu puasa. Puasa itu mencegah energi untuk dipakai oleh hawa nafsu. Seperti itu loh Bapak Ibu. Tengah malam kalau kita nggak belajar mendekatkan diri kepada Allah, energi kita dipakai untuk hal-hal yang mubazir, yang pada ujungnya lalai kepada Tuhannya. Entah itu nonton bola kah, nonton badminton kah, nonton politik kah, itu energi dihisap oleh rasa keingintahuan yang dikatakan hawa nafsu. Lalu sepertiga malamnya kehilangan power tenaga. Nah, akhirnya naik kereta api. Nah, itu loh Bapak Ibu maksudnya. Oleh sebab itu kurang-kurangi hiburan yang sekiranya menjadikan kita merugikan tenaga ruhani kita. Beingat umur sudah berapa. Sering saya ungkit ini supaya kita terutama ulun ini sadar, umpama kita nih umur 40 sudah terbagi, sudah hilang 20 hilang kada terhitung buat istirahat guring. Nah 20 lagi dibagi yang 10-nya, 10 yang kemarin beramal belum mengenal Allah, merasa ulun kita ini nang beramal, nah kada terhitung lagi lah kan di hadapan Allah Ta'ala. Tinggal berapa? 10 tahun. Dibagi lagi. Nang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala nang mana? Nah, ternyata 5 tahunnya kebanyakan terpaksa mendirikan sholat karena supaya kada masuk neraka. Nah, benar di sisi syariat, kada terhitung di sisi Allah Subhanahu. Nah, karena kada lillah. Maka itu. Nang Allah butuhkan menghadap Allah dengan cinta, dengan mahabbah, menyaksikan zat yang sifat nyata ada, kita kada ada, dikatakan Allahu Akbar. Sifatnya api, sifatnya angin, sifatnya air, sifatnya ditajalikan melalui gerak sholat kita. Nah, pelajaran kemarin kita jelaskan apa itu orang sholatnya Islam kok nang kayak itu, ada berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, ternyata disitulah kita harus mengenal jati diri supaya bisa memulangkan lagi tubuh ini kepada nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu dikatakan mi'raj.
Ya. Oleh sebab itu sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kada mencegah dari perbuatan keji dan munkar, artinya kada sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya di sisi syariatnya saja. Ya. Setelah tadi mampu berzuhud, maka seorang salik mampu dia ridho dengan apa yang Allah datangkan. Artinya ikhlas Bapak Ibu. Hari ini diberi susah kah, sedih kah, diberi sedikit yang namanya rezeki, sedikit kesenangan, tetap ikhlas dan karena hanya sedikit dikatakan ujian keimanan kada mengeluh. Nah, karena nikmat Allah begitu luar biasa kepada kita. Contoh nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat mengucap. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang buta bagaimana tersiksanya, orang tuli bagaimana tersiksanya, atau orang bisu. Mereka ingin mengucap suasana rasa hatinya tapi tidak mampu mengucap. Nah, kita diberi semuanya lengkap, masih mengeluh. Akhirnya menggugurkan ibadah yang selama ini kita kerjakan. Bapak Ibu sayang. Oleh sebab itu seorang salik berjalan menuju ketuhanan sebisa mungkin. Sebisa mungkin jauhi yang namanya berkeluh berarti kada ridho. Allah datangkan ini nah. Kan Allah ini yang mendatangkan, bukan tetangga kita. Allah mendatangkan berarti baik untuk kita. Di dunia ini banyak rumah sakit jiwa karena banyak manusia kada ridho dengan yang Allah datangkan di dalam kehidupannya. Stres, depresi. Nah, akhirnya masuk rumah sakit jiwa karena jiwanya yang rusak. Karena ada rumah sakit rohani nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani. Tidak mengimani bahwa segala hal sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita merupakan kasih sayang, kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Disuruh sabar supaya kita ini semakin banyak bersyukur. Oleh sebab itu di dalam hal dunia maka pandanglah terus ke bawah. Sering saya ajarkan, kalau kita saat ini punya mobil, alhamdulillah, orang lain masih gak hujan naik motor. Yang punya motor, alhamdulillah, walaupun kehujan bisa pakai jas hujan. Yang lain masih naik sepeda kayu. Nah, yang punya sepeda kayu, alhamdulillah, masih bisa mengayuh. Yang lain berjalan batis. Yang berjalan batis, alhamdulillah. Yang setruk banyak. Nah, yang setruk juga alhamdulillah. Walaupun setruk masih bisa mengkaji ilmu Allah kalau mau, masih bisa bertaubat dan nasuha, masih mampu mengumpulkan bekal di dalam kehidupannya. Kalau mempunyai tekad dan niat yang kuat, alhamdulillah setruk. Nah, yang bahaya ketika kita sudah di bawah bumi. Nah, selesai sudah. Akhirnya hanya tinggal penyesal. Kenapa hari ini saya ndak ingat banyak lawan Tuhan? Kenapa nang hari ini ulun ini kada menggawe nang Allah ridho ini nah. Nah, itu kan pertanyaan untuk kita. Belajar ilmu ketuhanan mintanya setinggi langit, surga firdaus. Nah, surga firdaus. Tapi seharian ingatnya cuma 5 waktu.
24 jam ingatnya 5 waktu. Habis subuh ke zuhur, ini ingat apa aja. Zuhur ke asar, naham. Sampai nanti isya kembali ke apa yang ada di kolbu kita nih. Nah, kalau bujur cinta lawan Allah, maka Allahu 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 difanakan. Apa yang dipanakan sih? Yang dipanakan itu artinya sifat-sifat yang kada selaraskan lawan Tuhan. Maksudnya nangka itu sifat ketuhanannya. Nggih, nafikan mumpung masih ada waktu. Jangan sampai kita hancur lebur di dalam kubur, maka kita sama seperti binatang. Kalau binatang wajar hancur lebur, tinggal tulang belu, wajar Bapak Ibu. Nah, kalau sudah mengkaji ilmu seperti ini, yang dipertanyakan taubatan kita mana? Berarti nggak taubat selama ini, hanya mengaji dari satu guru, satu Banjarmasin didatangi, tapi kada taubatan naham celaka. Banyak ini paham ilmu ma'rifat ini paham banget, tapi kada ada satupun nang digawi. Nah, berarti kada taubat. Walaupun di Samarinda mengaji di majelis ini, kalau mau bertaubat, insya Allah husnul khotimah. Nah, insya Allah husnul khotimah. Pulang dengan senyum, alhamdulillah. Nah, pulang bisa memberi nasihat kepada anak cucu kita. Kadang nangis-nangis. Mau pulang ke rahmatullah kok nangis-nangis. Ketakutan ya. Apa nanti takuti? Katanya cinta jar mahabbah. Nah, dipanggil nanti saja ya Allah. Cucu ulunnya belum menikah. Subhanallah. Lalu setelah ridho, maka seorang syarik akan terus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kembalikan datangnya dari Allah, maka kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi malam hari ini mungkin kajian belum bisa kami sampaikan secara penuh karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu menjadi tafakur di dalam hidup kita. Selama ini apakah yang kita kaji sudah kita jalani melalui taubatan nasuha, atau kita perlu nanti pulang bertaubatan nasuha. Nggih? Karena sayang Bapak Ibu, hidup cuma sekali. Nggih? Kalau kita mau bersantai-santai, nanti di surga itu santainya di sana. Di sini bekerja keras supaya Allah ridho itu nang kayak apa. Nah, supaya kita pantas menghadap Allah itu nang kayak apa. Maka sebesar biji sawi, ketika ada kesombongan masuk ke dalam hati seorang salik, maka diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu. Nah, sombong tuh nang seperti apa? Menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak orang-orang yang telah sering mengingatkan untuk kembali berpulang ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan sholat marah, diingatkan zikir marah. Soalim lo. Subhanallah. Okay? Tapi kada apa-apa. Ini namanya kita menghadapi umat akhir zaman Bapak Ibu. Hanya satu golongan yang selamat. Ini Rasul yang mengatakan, artinya apa? Golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini sangat amat sedikit. Karena satu golongan.
daripada 73 golongan. Harusnya Bapak Ibu yang hadir di majelis ini berbangga hati, berbahagia, karena termasuk daripada yang minoritas, yang sedikit. Insya Allah termasuk di dalam kita ini golongan ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki, yang dikatakan bahwa mereka yang mengenal jalan pulangnya, mereka yang mampu mematikan diri secara ma'ani, mengembalikan hak Allah semasa hidupnya. Itulah yang dikatakan ahlu sunnah yang sebenar-benarnya. Maka ketika hidup, mari memulangkan diri. Jangan lagi banyak mengatakan aku. Nah, karena yang ada hanya Allah. Nah, rumah titipan Allah, mobil titipan Allah, anak, istri, suami titipan Allah. Supaya kada terlalu mencintai. Semua kan titipan. Diri ini pun merupakan titipan. Jakannya yang punya mengambil, kada kita ini berlarut dalam kesedihan. Abah mama pulang, ya karena miliknya Allah. Anak, istri, suami pulang karena miliknya Allah. Jangan terlalu lalu di dalam mencintai. Cintai Allah ini supaya zikir itu nikmat. Allahu. Nah, nikmatnya luar biasa. Yang kayak itu. Melebihi berlipat-lipat kenikmatan berhubungan suami istri. Bentar, 5 menit pingsan lelah umpama. Tapi dengan zikir Allahu, nikmatnya berlipat-lipat Bapak Ibu. Nah, itulah tanda kita sudah mendapatkan pancaran daripada cahaya Tuhanan yang merasuk mendarah daging, nanti yang akan membungkus batang tubuh ini untuk kembali ke cahaya. Dari materi mampu kembali ke energi, dari energi mampu kembali ke cahaya. Nah, rumusnya kan kayak itu. Nah, ini kalau berkutat-kutat hanya mengikuti hawa nafsu, maka materi ini tidak akan mampu berubah menjadi energi. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita sering menurutkan sifat-sifat yang kada baik, sifat hewan kita turuti, serakah, rakus, apalagi Bapak Ibu, menghalalkan segala cara, kalau yang di pasar itu melebihkan timbangan, umpama mengatakan yang kada benar di dalam dagangannya, umpama seperti itu kan, itu menghabiskan energi ruh kepada hawa nafsu syahwat dunia, kada mampu Bapak Ibu kembali kepada energi. Nah, apalagi nanti kembali kepada cahaya atau nur, maka batang tubuh akan ditinggalkan ruh. Yang terjadi hancur, napas akan keluar kada ini kada mampu kita jaga. Kalau kelakuan kita bermakrifat, bertauhid, kita mau bertobat, napas kada mau keluar Bapak Ibu. Ini kada bisa kita tahan. Ini masuk sendiri karena mesra. Oleh sebab itu, barang siapa sering memesrakan diri lawan Tuhan melalui rasulnya, rasanya. Nah, maka ketika sudah merasuk mendarah daging, kadang mau keluar Bapak Ibu. Nah, tapi kayak apa mau mesra kalau di dalam tubuhnya masih terdapat ini tadi banyak hewannya. Buaya, singa, kalajengking, sama orang nyengat sana nyengat sini kata-katanya, ini. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini
di kajian yang terbatas, mudah-mudahan kita mampu menerapkan taubatan nasuha, membuka hijab karena orang bertaubat itu mereka akan membuka hijab kalbunya untuk melihat ternyata Allah dekat. Kemanapun kita melihat, ternyata yang terlihat siapa Bapak Ibu? Zat dan si ulun memandang pian, pian memandang ulun. Ternyata satu aja ini. Zat dan si casingnya beda. Namanya karena pemberian orang tuh hakikatnya wayang. Karena wayang tidak pernah lepas kendali daripada dalang. Ya kan Bapak Ibu? Pian melihat ulun, ulun melihat pian, artinya seperti melihat cermin. Maka di dalam kalbu semakin mencintai Allah Subhanahu. Nah, kada ada nafsu lagi. Melihat bebinian, cantiknya, subhanallah, ujarnya. Nah, ujarnya. Tapi kita sudah mengkaji ilmu tauhid, yang terlihat bukan kecantikannya. Subhanallah, zat dan sifatnya nah, kada terhijab sama casingnya. Bini sebuting jadi jutawan lalu poligami. Alasannya sunnah Rasul. Milihnya nang bungas-bungas, nang muda-muda, nang dipilih. Nah, kalau ngikuti Rasulullah tuh nang umur 75 tahun. Nah boleh itu. Nah kalau nang bungkuk-bungkuk itu nah itu nang dinikahi. Nah bujur itu ibadah poligami. Nah ini nang bungas-bungas baru selesai kuliah jar. Nah artinya hawa yang sebutin aja kada mampu. Aneh-aneh aja. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kajian pada malam hari ini mampu menyadarkan kita bahwa hidup di dunia kita mempunyai tugas dan kewajiban. Kita punya misi dan visi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan seluruh kegiatan, aktivitas kita, pernikahan kita hanya untuk ibadah semata Bapak Ibu ya. Jangan mencari kesenangan di dalamnya. Pasti karena akan kecewa. Karena semua ini kita lakukan untuk beribadah. Seorang suami wajib menyenangkan, membahagiakan, memuliakan, meratukan istrinya. Mau pacaran kok disurgakan, diratukan pas pacaran. Nah, makan nang nyaman-nyaman. Giliran bebini makan gak ada makan, terus rekam aja nah. Subhanallah. Nih bagi nang lelakian nih. Nah, jangan cinta pas pacaran aja. Nah, pas menikah cintai juga istri, nggih? Supaya kehidupan rumah tangga ini harmonis. Bisa sakinah turun, ketenangan, berkah Allah pun akan turun di dalam keluarga kita. Nih, alhamdulillah istriku nang bungas nah. Subhanallah, bagaimana kita ini menyenangkan pasangan hidup jangan menjolimi, punya bini dijolimi, punya bini disakiti, punya bini disiksa ibaratnya, nah itu nanti ketulahan. Hati-hati bini ini wali nang tersembunyi di rumah tangga Nah, hati-hati biar nah muliakan berarti melancarkan rezeki. Nah, ini nyelip-nyelip main. Subhanallah. Ya, seperti itu supaya kadang ngantuk. Lelakian karena biasanya lelakian ini egonya besar, merasa bekerja lalu merasa berkuah. Maka di sini sudah dijabarkan pian bisa bekerja karena Allah Ta'ala.
Itu nah Bapak Ibu, jangan merasa, tapi belajarlah mulai sekarang merasakan bahwa Allah itu nang menghidupkan, Allah nang memberi nikmat. Maka suami istri harus saling menjaga, saling memuliakan, ya? Jangan saling menyakiti. Nanti inilah rusaknya bangsa, karena anak ini tidak diberi suri tauladan yang baik oleh orang tua. Ini pentingnya agama seperti ini nah Bapak Ibu. Ya? Kalau orang tuanya baik, ngerti agama, insya Allah anak-anak tidak ikut tersakiti oleh orang tuanya. Di hadapan anak itu bilang, ngucap, ngomong yang baik-baik. Kalau kada bisa berdiam. Kita ini contoh. Orang sudah keluarga Bapak Ibu kok. Nah kayak gitu, nggih. Nggih, baik. Terima kasih. Mohon maaf bertambah-tambah ini, nggih. Ulun mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyak salah khilaf dalam ulun menyampaikan. Ulun mohon ampunan dari pian dunia akhirat. Tujuan ulun karena cinta lawan pian seberataan supaya pian lawan ulun bersama-sama menapaki jalan husnul khotimah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.